Pemirsa, tim peneliti Universitas Gadjah Mada resmi memulai uji diagnostik alat deteksi virus corona lewat hembusan nafas yang dinamai Jinus. Uji diagnostik dimulai di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta dan dilanjutkan di 9 rumah sakit lainnya dengan target total 1.500 sampel. Alat deteksi COVID-19 lewat hembusan nafas Genos Senin ini mulai menjalani uji diagnostik di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Alat hasil karya sejumlah peneliti UGM ini diuji cobakan guna mengetahui tingkat akurasinya dalam mendeteksi virus corona. Direktur Utama RSUP Sarjito, Rukmono Siswihanto, menjadi orang pertama yang menjajal Genos di rumah sakit. Ia diambil sampel nafasnya untuk diuji dengan Genos untuk mengetahui positif COVID-19 atau tidak. Menurut penelitinya, uji diagnostik dilakukan sebagai pembanding dengan tes swab PCR terkait tingkat akurasinya. Uji diagnostik ditargetkan selesai selama 3 pekan di 10 rumah sakit rujukan COVID-19. Jadi kita menguji mesin dengan kondisi otaknya yang sekarang untuk bisa apa tidak secara akurat mendeteksi pasien COVID-19. Dan ujinya itu dia dibandingkan kemampuannya dengan PCR sebagai standar reference, jadi ujinya. Nah, sementara itu dalam proses ujian ini juga kita ada juga alat itu juga tetap terus diupdate AI-nya lewat yang tetap validasi sama profilnya tetap jalan. Rumah Sakit Sarjito menyambut baik uji diagnostik Genos ini. Sarjito sangat bangga bisa bergabung dengan tim UGM di dalam pengembangan riset ini, dan kami siap untuk mensukseskan kegiatan uji coba Genos ini sehingga bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat. Total sampel yang dibutuhkan sekitar 1.500 orang, di mana masing-masing rumah sakit sekitar 200 sampel. Hasil uji diagnostik diharapkan mampu mendeteksi virus corona dengan tingkat akurasi di atas 97%. Genos adalah hidung elektronik yang bekerja dengan sistem penginderaan atau sensor untuk mengenali pola senyawa yang terbentuk sari infeksi COVID-19 dan terbawa dalam nafas manusia. Selain hasilnya cepat diketahui dalam hitungan 80 detik, tingkat akurasinya juga tinggi, namun dengan harga yang lebih murah dibanding tes PCR swab. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana cara kerja sebenarnya dari Genus dalam mendeteksi virus corona ini? Kita sudah terhubung dengan Ketua Tim Peneliti Genus UGM, Bapak Kuat Triyono. Selamat sore, Pak Kuat. Selamat sore, Mas Sofyan. Ya, bisa dijelaskan Pak sebenarnya proses kerja dari Genus ini Pak, karena ini satu penemuan yang menarik ya Pak ya. Baik, terima kasih diberikan kesempatan untuk menjelaskan prinsip kerja dari hidung elektronik atau elektronik nose yang kemudian kita namakan sebagai Jinus. J-nya itu adalah Gadjah Mada sebetulnya. Oke. Jadi alat ini meniru cara kerja hidung manusia. Nah, karena meniru maka harus ada sensor. Jadi kalau di dalam hidung manusia itu ada saraf-saraf dan sensor-sensor yang sangat banyak, bisa jutaan. Nah, kami tidak mampu dengan jutaan, kami hanya beberapa saja, sekitar 10. Nah, sensornya itu kemudian nanti akan menangkap senyawa dari nafas itu dan meresponnya. Kemudian dari respon itu nanti akan terbentuk pola, Mas. Jadi pola itu khas sekali. Ini adalah pola bagi orang yang terkonfirmasi positif COVID dan ini pola yang terkonfirmasi negatif COVID atau orang yang kita sebut orang yang sehat dari COVID. Nah ini seperti hidung kita juga. Prinsip kerja dari Enus atau Jinus ini adalah kita harus melatihkan. Maka yang dilakukan sebelumnya di Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY dan Rumah Sakit Lapangan Khusus COVID di Bantul itu adalah melakukan profiling. Jadi kita melatih menunjukkan bahwa kalau pola begini ini adalah polanya napas orang yang kena COVID. Kalau pola yang itu adalah pola yang napasnya dari orang yang sehat gitu ya. Nah, dari situ kemudian kita latihkan. Kita sudah melatihkan sebanyak 615
sampel itu terdiri dari 333 sampel yang terkonfirmasi positif COVID, karena kita ambil di dalam ruang isolasi rumah sakit tadi, kemudian yang sisanya sekitar 280 sekian, itu kita ambil di luar ruang isolasi, tetapi masing-masing terkonfirmasi oleh PCR. Gitu. Nah setelah dilatihkan, kemudian sistem artificial intelligence atau kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan itu akan kemudian melakukan semacam penyesuaian, training, kemudian dia akan punya ingatan gitu ya. Seperti kita juga kalau habis dilatih, kemudian kita bisa mengingat sesuatu yang habis dilatihkan tadi. Iya Pak Kuat, ini berarti yang diambil ini pola ya Pak ya, bukan hasil ya Pak ya? Boleh diulang Mas? Berarti ini yang diambil ini polanya, bukan hasilnya betul, begitu Mas, ya Pak? Betul, iya ini betul pola. Jadi kita tidak mendeteksi virus. Yang kita deteksi adalah efek metabolisme antara virus dengan inang yang ada di dalam tubuh kita gitu. Sehingga itulah yang menghasilkan senyawa volatil, senyawa yang mudah menguap dan itu sangat keras gitu. Artinya ini belum bisa dikatakan ketika ini bisa menggantikan sebagai alat PCR atau swab begitu Pak ya? Nah kita lihat nanti setelah hasil uji diagnostik, nanti kita akan evaluasi di post marketing, nanti kita akan lihat apakah kesesuaian dengan data antara PCR dengan alat kami nanti itu cukup tinggi. Kita mentargetkan minimal 97% agar kita bisa disetarakan dengan uji swab PCR gitu. Tapi kalau kurang dari itu mungkin kita akan paling aman untuk screening yang cepat gitu. Oke, hingga saat ini tingkat akurasinya berapa persen Pak? Kalau akurasi yang disebut sekarang ini adalah akurasi keajikan mesin sebetulnya, belum akurasi terhadap istilahnya terhadap bidang medisnya belum. Nah, medisnya itu nanti kita tunggu 3 minggu ke depan atau 4 minggu ke depan setelah uji diagnostik dimulai dari Rumah Sakit Sarjito nanti dimulai. Berarti ini bukan berarti menggantikan PCR, karena kalau melihat gambarnya saya melihat gambarnya tadi kita hanya menghembuskan nafas, kemudian udara itu ditampung dalam plastik, kemudian dites dalam alat Genus, kemudian bisa terdeteksi si orang ini terkena virus corona atau tidak. Tidak sesimpel itu begitu ya Pak ya sebetulnya ya? Tentu tidak sesimpel ini ya. Jadi nanti di tahap awal kami akan melakukan setelah ini akhir November insya Allah mudah-mudahan mohon doanya ada sekitar 200 unit kita produksi, kemudian kita sebar ke masyarakat, kemudian kita evaluasi hasil deteksinya apakah terhadap hasil analisis menggunakan PCR itu sesuai atau tidak. Kalau itu sesuai dan tadi saya sampaikan, kalau minimal 97% atau 98% itu akurat terhadap PCR, maka kita bisa bukan menggantikan PCR, tapi mensejajarkan dengan PCR, kira-kira begitu. Oke, ini jumlah sampel yang sudah diuji berapa orang Pak Kuat? Kalau sampai sekarang mungkin sudah ribuan Mas. Sampel-sampel itu masih kita koleksi terus dalam proses profiling. Karena uji diagnostik baru dapat izin mungkin minggu ini ya, jadi belum bisa kita lakukan secara formal gitu ya. Baik, termasuk untuk pengadaan alat hingga berapa persen kemudian nanti bisa disebarluaskan ke sejumlah rumah sakit, ini prosentasenya sudah berapa persen nih Pak Kuat? Kalau ini kan di line production, kawan-kawan dari konsorsium industri itu yang menyiapkan untuk line production, kami sudah menyiapkan untuk setidak-tidaknya sekitar 200 unit pada tahap awal ini. Karena kita harus membangun trust Mas, harus membangun kepercayaan bahwa alat ini memang valid gitu ya. Tapi itu saya kira nanti akan booming kalau itu betul-betul terbukti akurasinya tinggi gitu. Tapi selama ini banyak orang yang wait and see, menunggu apakah benar enggak dan seterusnya itu. Banyak orang ragu. Tapi saya kira wajar ya kayak gitu. Kita harus menunjukkan saya sebagai peneliti, saya kira kita bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah saintifik gitu ya. Iya, secara harga juga lebih bisa dikatakan lebih miring begitu ya Pak Kuat ya? Saya kira begitu ya, tapi saya tidak berani bicara harga karena nanti teman-teman di konsorsium itu juga harus enjoy juga dalam penggunaan untuk menaikkan harga setinggi-tingginya, tetapi justru kami ingin mengendalikan agar harga itu wajar gitu sehingga bukan harganya yang mahal, tetapi misalnya satu alat itu kita prediksi bisa
digunakan lebih dari 100.000 pasien, maka pembagi 100.000 itu menjadi sangat signifikan. Artinya kalau harga misalnya saya sebutkan misalnya 60 juta atau berapa gitu, dibagi 100.000 jatuhnya hanya Rp600 Mas. Oh, Biaya tesnya kan. Jadi cara membaginya begitu, bukan dengan harganya yang mahal, kemudian hanya dipakai sekali gitu, bukan. baik, baik. Artinya ketika nanti orang sudah menggunakan alat deteksi Genus ini, tetap harus menggunakan untuk memastikan si orang ini terkena positif corona atau tidak, tetap menggunakan PCR swab ya Pak Kuat ya? Pada tahap screening Mas itu Mas. Jadi nanti kita ada stepnya ini. Setelah di 200 nanti terdeliver ke masyarakat, Baik. kemudian kita sebut sebagai screening. Bagi yang positif nanti harus swab gitu. Oke. Bagi yang tidak positif tidak perlu. Tetapi setelah nanti kita evaluasi mungkin sebulan berikutnya kita evaluasi dari data-data yang masuk tadi, Ya. maka kita bisa mengatakan kalau ini oke 80% ternyata cocok dengan PCR gitu. Artinya yang positif di sini di PCR juga positif negatif di sini di PCR juga negatif, maka itu kemudian kita bisa menaikkan levelnya. Jadi orang yang berikutnya setelah screening itu nanti sukses, maka kita akan menaikkan statusnya. Jadi orang yang nanti setelah screening itu masuk menjadi alat diagnostik, itu maknanya bahwa kalau dia positif ya harus isolasi gitu, nggak perlu pakai PCR. Baik. Pak Kuat Riono selaku Ketua Tim Peneliti Genus UGM, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi Sama-sama, selamat Mas. atas temuan dari teman-teman Ya, UGM. mohon doanya untuk rakyat Indonesia. Baik, terima kasih, selamat sore.